yang modal besar itu kalau di kopi sendiri ya teh, itu permodalan itu di investasi di mesin teh, kayak mesin roasting itu kan bisa sampai ratusan juta teh. Betul. Nah, itu kita pakai sistemnya ini aja teh, maklun aja gitu. Kita ada yang punya sesama UMKM di bidang kopi, kita maklun lah gitu. Isinya titip ini, saya ini nanti dikasih per kilo berapa gitu. Jadi ya sebenarnya sih semua juga bisa diantisipasi teh. Asal ya itu kata tata niat aja yang dulu yang dikuatin dulu gitu. Sebenarnya gitu teh, karena kalau namanya usaha itu kalau banyak ditunda akhirnya males teh gitu. Betul. Kalau yang biasanya yang banyak kan di ini teh, yang minuman es kopi susu biasanya. Ya katanya enak nih katanya. Sama dengan di kafe katanya. Ya kita kan emang ngambil yang terbaik gitu kan, kita ya minimal sama lah kita yang walaupun kita jual itu lebih rendah dibanding kafe ya teh. Kalau kafe kan bisa 30, 25, 30 ribu satu. Kalau ini saya jual 18 ribu. FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. Halo X People, kamu gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia terus pastinya. Ketemu lagi bareng Indah di program kesayangan kita, program Melek Cuan, yang bakalan buat kamu melek nih terhadap cuan dan juga peluang-peluang usaha. Pastinya bareng UMKM, kolaborasi dengan Rumah BUMN Bandung. Hari ini kita bakalan ngobrol tentang satu produk yang kayaknya jadi teman dekat kamu nih, People. Apalagi kalau pagi-pagi ya, biasanya kamu ditemenin sama produk satu ini sambil makan gorengan. Apalagi kalau bukan kopi. Hari ini Indah kedatangan UMKM Jabarasko dan kebetulan ownernya juga sudah ada di sini. Kita sapa dulu kali ya. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Teh Indah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Teh. Alhamdulillah. Ya, secara pagi ini Teh. Iya betul banget. Biasanya hari hujan Teh. Iya hari ini cerah banget ya Pak ya. Iya betul. Gimana tadi OTW dari mana Pak? Saya dari Pajajaran Teh. Gimana perjalanan dari Pajajaran ke Padian? Ya lumayan lancar, paling tersendat nanti di Pasteur lah, biasa kan. Kalau sekarang kan padat Teh kalau jam segini kan. Iya, Pasteur itu kayaknya jarang banget ini ya luang Pak. Iya betul, kecuali malam Teh. Betul. Dan hari ini kita bakalan kenalan lebih dekat nih dengan Jabarasko. Tapi sebelumnya Bapak boleh kenalan dulu Pak. Bapak boleh memperkenalkan diri dan Jabarasko itu apa, boleh diperkenalkan. Oke, selamat pagi pendengar X Channel Teh ya, 90,9 FM. Nama saya Omar Rukmana Teh. Owner dari Jabarasko. Jadi Jabarasko itu dulu sejarahnya kita ketemu sama pengusaha Aceh juga Teh, pengusaha kopi Aceh. Dia punya merek namanya Garasko. Garasko, Gayo Rasa Kopi. Nah dulu kita ngobrol. Dulu itu saya belum punya ide sama sekali Teh tentang kopi ini. Beliau yang pengusaha kopi asal Aceh itu menyarankan kalau Jawa Barat katanya kan harus punya ciri khas katanya. Ya udah bikin aja Jabarasko. Apa Jabarasko? Jabarasa Kopi katanya Teh gitu. Jadi sejarahnya kayak gitu Teh, Jabarasko itu. Nama Jabarasko dari sana gitu. Jabarasko itu adalah UMKM yang bergerak di kopi. Kopi ya. Nah, ini udah mulai berdiri dari kapan Pak? Berdiri tahun 2019. Pertengahan 2019. Di dulu itu kita ada base camp Teh, kita tempat kumpul di namanya perumahan Buah Batu Regency Teh, daerah Buah Batu. Sebelum tol Buah Batu. Kita ngobrol-ngobrol. Ya, makanya kemarin sampai ngobrol akhirnya tercetus ide gitu, kita bikin sendiri aja kan. Tapi yang khas Jawa Barat gitu kan. Karena kan Jawa Barat itu identik dengan kopi Teh, namanya Java Pranger Teh. Nah, Java Pranger, kalau kopi di Jawa Barat namanya Java Pranger. Kan sayang kalau gak dimanfaatkan gitu, dengan potensi petani kopi yang banyak. Kenapa gak dimanfaatkan sama kita gitu, kita sendiri gitu sebagai penduduk dari Jawa Barat gitu Teh. Oke, kalau Java Pranger itu berarti jenis kopinya kah atau apanya Pak? Kalau Java Pranger itu istilahnya ciri khasnya gitu Teh. Jadi jati dirinya kopi dari Jawa Baratnya Java Pranger. Kayak Gayo kan dari Aceh misalnya Teh. Ada kopi Papua gitu. Jadi Java Pranger itu emang
ciri khasnya dari Jawa Barat gitu teh, sebagai identitas gitu teh. Oke, ketika pertama kali tercetus nih, oke mulai deh buat usaha kopi itu sendiri Pak atau ada tim atau gimana Pak? Kita berdua teh, ada rekan saya ya sama-sama owner berarti sekarang itu namanya Pak Muklis Anwar teh. Pak Muklis Anwar, jadi kita berdua eh, berencana bikin kopi yang benar-benar khas Jawa Barat gitu. Iya. Ya udah setelah kita diskusi, ya udahlah kita mulai aja kan, daripada dinanti-nanti gitu kan. Karena kalau dinanti-nanti jadi suka ini teh jadi Pak. jadi motivasi udah berkurang deh. Iya. Ya kita mulai dulu aja dengan dana yang ada. Yang penting kita jalan, terus sambil kita istilah kata teman saya, kata Pak Mukis, kita getok tular aja, kita getok tular ke masyarakat di Jawa Barat gitu teh. Itu Pak, ketika akan memulai bisnis kopi kan pasti sulitnya mencari bahan baku yang bagus gitu. Nah itu gimana Pak? Makanya sekarang kita bermitra sama petani teh, petani kopi. Kalau sekarang sementara saya ngambil dari kopi dari Palasari, Gunung Palasari, daerah Cijambe, Ujung Berung. Yeah. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita juga ngambil dari petani-petani lain atau dari pengepul juga kita ngambil teh, untuk mengantisipasi kata Tereh tadi kan, kualitas kopi. Karena emang kita kan targetnya kita gak asal jual teh, jangan sampai kita mengecewakan konsumen gitu teh. Jadi kita benar-benar ngambil kopi yang terbaik teh. Tadi kalau ngomongin tentang para petani kopi, Bapak melihat para petani kopi di Jawa Barat sekarang gimana Pak? Kesejahteraannya kah atau gimana? Ya kalau petani sih gak cuma kopi teh. Iya. Semua komoditi kayaknya itu emang ya rata-rata ya cukup mengkhawatirkan gitu ya dari segi kesejahteraannya. Mungkin mereka cuman nanam itu buat ya bertahan hidup aja mungkin teh gitu. Betul. Rata-rata walaupun ada satu dua yang emang petani tapi berhasil teh. Iya. Tapi ya bisa dihitung sama jari gitu teh. Iya. Ya rata-rata mah emang kalau yang petani sekarang itu yang ya struggle lah gitu teh. Dan bermitra dengan petani juga jadi salah satu untuk bantu petani juga ya Pak ya? Ya karena kan istilahnya kadang petani itu dia nanam tapi bingung masarin kemana teh. Iya betul. Kan kalau kita istilahnya bermitra terus kita ngambil hasil panen dari petani, mereka gak bingung lagi teh. Kadang kan jual ke pasar induk atau apa, transportnya kan mereka pikir juga kan. Iya. Transportnya kayak gimana, terus kadang-kadang kalau nyampe di pasar induk tuh kadang harga itu dibanting teh. Karena mereka kan gak cuma dari Jawa Barat aja teh, gak cuma dari Bandung, gak Jawa Barat, tapi dari seluruh Indonesia. Kadang dari Sumatera, kadang yang petani yang istilahnya udah jauh-jauh, kadang ada yang udah datang dari daerah lain misalnya, kadang-kadang dibanting. Ya udah katanya kalau gak mau ya ambil aja lagi, balik lagi, kan sayang juga kan, transportnya bolak-baliknya. Ya mau gak mau dia istilahnya dalam tanda kutip dia ditentukan sama pasar induk harganya gitu teh. Ya berarti para UMKM juga bisa membantu mesejahterakan petani ya Pak ya? Ya asal ya itu dengan syarat dan catatan ya mau membeli hasil dari petani gitu teh. Dengan harga yang ya masuk akal, jangan sampai ya mentang-mentang kita beli dari petani harganya rendah kan, ya istilahnya mereka pun istilahnya jadi payah mereka nanam sampai jadi panen kan, itu kan harus dihargai juga gitu. Kan sekarang juga lagi ramai Pak, banyak orang-orang yang membeli produk tuh impor, katanya lebih bagus nih kalau impor dan harganya lebih miring. Petani biasanya harganya lebih tinggi. Nah itu gimana Pak pendapat Bapak? Kalau sekarang sih kalau yang komoditi agro ya pertanian itu jarang yang dari impor. Kecuali kan kayak produk-produk yang kayak tekstil gitu. Itu emang mereka sekarang ya saya ngobrol dengan UMKM di bidang tekstil kan emang mengeluh katanya kan. Di bidang tekstil, di bidang fashion itu kadang mengeluh karena ya serbuan dari impor gitu, barang impor yang mereka itu gak bisa bersaing. Karena dari impor itu harganya rendah banget dengan kualitas ya minimal sama mereka kan. Betul. Ya, karena kan konsumen kan ya balik lagi, konsumen itu pasti nyari harga termurah kan. Dengan kualitas sama pasti harga yang murah kan. Betul. Gitu. Ya itu mah ya sebenarnya tanggung jawab pemerintah, cuman ya sebagai sama-sama masyarakat ya istilahnya bantulah mereka beli juga gitu kan, gak cuma impor aja gitu, tapi beli yang
produk UMKM juga gitu. Iya. Tapi berarti kalau UMKM di bidang agroteknologi itu lebih ke kualitas kita juga lebih bagus ya Pak ya. Dan ya memberdayakan bukan UMKM, para petani di lokal itu sendiri. Nah, ketika mulai kopi, selain tadi ngobrol sama kopi yang ya UMKM kopi di Aceh, apa emang Bapak penyuka kopi juga atau gimana Pak? Sebenarnya dulu itu ya gak terlalu fanatik teh ya kan. Karena kalau sekarang kan ada yang benar-benar fanatik kopi, terus ada yang benar fanatik kopi hitam. Kalau kopi hitam gak mau, atau isinya fanatik kopi tanpa gula, kalau pakai gula gak mau. Kalau saya dulu itu semua masuk teh dulu awal-awal. Istilahnya kopi industri gitu ya. Ya gak disebutin lah mereknya lah. Kopi industri ya saya kadang minum juga gitu. Tapi dengan berjalannya waktu saya berbisnis kopi, ya ternyata kan ini lebih sehat katanya kan, karena emang kopi murni ini teh 100%, kita nggak ada campuran sama sekali teh. Ya mungkin kopi industri mah ya bisa dihitung berapa persennya yang kopi aslinya. Kalau kita benar-benar kopi murni 100% teh. Makanya ya kalau dari si harga dibanding sama yang kopi industri ya kita emang lebih tinggi teh, karena kita kan 100% kopi murni. Terus emang kita ngambil dari kopi yang terbaik teh. Jadi kita gak asal-asalan bukan kopi asalan gitu kan. Kita benar kopi-kopi yang benar kopi yang terbaik yang kita ambil deh. Oke, berarti kualitasnya juga sudah terjamin ya Pak ya. Selain tadi mensejahterakan juga para petani, tapi dilihat juga kualitas dari kopinya itu sendiri. Dan pastinya Pak, kalau bisnis kan kita juga akan melihat ini peluang cuannya besar gak sih? Atau juga bisnis kan gak mudah-mudah aja ya Pak ya. Pasti ada sulitnya, pasti ada naik turunnya. Apalagi melewati masa-masa COVID tuh, 2019 kan lewat masa COVID. Nah, kita bakalan bahas Exifel tapi di segmen selanjutnya, karena ada yang mau lewat dulu, so stay tune terus di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. Exifel masih di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi, masih bareng Indah ditemani oleh Pak Oman. Kita masih ngobrolin tentang Jebarasko Coffee tadi ya. Kalau kita ngobrolin tentang bisnis, mau mulai bisnis pasti akan melihat terlebih dahulu ini peluang cuannya besar gak sih? Nah kalau kopi sendiri Pak, peluang cuannya, keuntungannya dan lain sebagainya itu gimana Pak? Kalau kopi kan sekarang lagi happening teh ya. Betul. Lagi hype tentang kopi, baik yang anak muda sampai yang tua juga pada senang kopi sekarang itu. Apalagi dengan menjamurnya kafe-kafe teh ya sekarang. Itu peluang besar teh buat kita masakin kopi gitu. Ya kalau misalnya kita banyak terjual, balik kita ke misalnya kadang kita buat ke kafe juga gitu kan, ngirim itu ya lumayan juga gitu kalau dengan banyaknya permintaan. Iya, karena happening banget kayaknya anak-anak Gen Z, anak-anak muda juga Pak kalau gak ngopi sehari stres atau stres dikit minum kopi dan lain sebagainya. Itu peluang besar juga ya Pak untuk mengembangkan bisnis di bidang kopi. Dan Pak kalau ngomongin bisnis kan pasti gak mudah ya Pak ya. 2019 berarti sekitar udah berapa tahun? Hampir 6 tahun. Harus hampir 6 tahun. Bukan sesuatu hal yang mudah. Apalagi masuk masa-masa COVID tuh, ke pentok COVID, gimana Pak? Kalau waktu COVID kita antisipasi dengan kita door to door, mau gak mau kan kita door to door. Karena kan kadang orang malas gitu kan datang ke tempat kita. Nah, kita kan terbatas dulu kan, gak boleh kan, gak boleh keluar kan, dulu itu sempat gak boleh keluar. Jadi kita door to door atau kita masarin lewat online, itu yang kita gencar. Karena ya mau gak mau kan kita harus survive kan, harus survive, harus bertahan kan dengan kondisi gitu kan. Mau gak mau kita ya harus bikin strategi yang lebih gencar lagi gitu buat masarinnya. Berarti udah mulai digitalisasi ke sosial media juga ya Pak ya?
Iya, kita mulai kalau sekarang di Instagram teh @jabarasco_kopi kalau misalnya kalau mau follow gitu. Kalau udah mau tahu apa nih produknya ada apa aja. Apa aja gitu kita di @jabarasco_coffee. Dan tantangan terbesar dalam menjalani bisnis Jabarasco ini apa Pak? Tantangan dan hambatannya? Rata-rata sih kalau UMKM teh sama teh. Satu itu permodalan, kedua pemasaran teh. Iya. Itu rata gitu karena ya kadang-kadang UMKM itu kalau kita istilahnya mau lari juga kan dengan modal terbatas ya susah juga kan teh ya. Betul. Jadi ya mungkin ya terus akses ke permodalan juga kadang susah juga kan, akses permodalan baik yang dari pemerintah atau dari swasta itu atau dari investor juga kadang-kadang ya investor juga kan ngelihat juga kan. Iya. Kalau misalnya dia bisnis kita itu benar-benar prospeknya bagus, mereka mau kan ngasih permodalan. Dan kalau misalnya masih struggle mungkin mereka juga mikir-mikir kan gitu. Terus ya pemasaran juga kita ya itu ya walaupun dari pemerintah juga ada bantu juga teh dari pemerintah dengan apa ada pelatihan tentang digital marketing ya kita terbantu juga. Walaupun kadang-kadang kalau ibu-ibu yang gaptek mah ya bingung juga teh yang ini teh gimana katanya ini pencetnya gimana kan ya kadang-kadang kita bantu juga gitu teh kan saling bantulah gitu antar UMKM juga kan gitu. Iya kadang kebanyakan UMKM juga ibu-ibu bapak-bapak ya Pak ya. Kebanyakan sekarang yang saya ikut pelatihan gitu teh ya kebanyakan ya ibu-ibu juga gitu yang ininya yang ikut pelatihan itu. Iya. Ya walaupun ya saya salut juga teh dengan semangatnya ya. Betul. Walaupun udah senior dalam tanda kutip senior gitu kan mereka itu tetap semangat gitu buat hadir di pelatihan gitu teh. Betul, kadang kita sebagai anak muda juga malu Pak, semangatnya lebih semangat ibu-ibu daripada anak muda. Tadi Pak ngomongin tentang permodalan, banyak juga sekarang trennya juga anak muda tuh udah mulai mau bisnis gitu Pak. Dan kebanyakan mereka gak maju-maju tuh karena mikir ini modalnya pasti besar. Nah Bapak ketika memikirkan oke, saya buat deh Jabarasco, memikirkan gak sih ini modalnya besar. Nah ini kenapa Bapak mulai bisnis ini? Sebenarnya kalau modal itu yang modal besar itu kalau di kopi sendiri ya teh itu permodalan itu di investasi di mesin teh kayak mesin roasting itu kan bisa sampai ratusan juta teh. Betul. Nah, itu kita pakai sistemnya ini aja teh maklun aja gitu. Kita ada yang punya sesama UMKM di bidang kopi kita maklun lah gitu. Isinya titip ini saya ini nanti dikasih per kilo berapa gitu. Jadi ya sebenarnya sih semua juga bisa diantisipasi teh. Asal ya itu kata tadi niat aja yang dulu yang dikuatin dulu gitu. Oke, berarti permodalan itu jangan sampai jadi hambatan kamu untuk tidak memulai usaha ya Pak ya? Iya sebenarnya gitu teh karena kalau namanya usaha itu kalau banyak ditunda akhirnya males teh gitu. Betul. Mendingan kita jalan dulu dikit-dikit dulu aja lah kita dengan modal ada yang dulu. Saya juga dulu awal gitu teh kita jangan jalan dulu yang ada dulu. Misalnya berapa dulu kita dulu kita cuman 5 kilo dulu teh itu 5 kilo dulu tapi kita pecah dalam standing pot yang 150 jadi kan kuantiti jadi banyak teh gitu kan. Jadi kita diakalin kayak gitu jangan kita langsung jualan per kilo gitu. Kalau per kilo kan cuma 5 kilo cuma 5 pieces kan teh. Betul. Ya, dipecah yang dikit-dikit dulu gitu teh. Jadi dengan banyak terus kita bagusin kemasan, nah mungkin bisa menarik konsumen gitu teh. Iya, berarti memang harus bertahap ya Pak, berproses dari satu step ke step lainnya. Jadi jangan langsung jual banyak ya Pak ya. Iya kita mendingan berdasarkan modal kita yang ada dulu aja. Betul. Kadang-kadang kalau kita ngemodalnya misalnya dari pinjam gitu dari saudara atau dari keluarga dari ayah ibu kadang-kadang kita ada beban juga teh gitu kan. Betul. Kita harus balik gitu kan. Itu kadang-kadang yang bikin stres juga gitu kalau kita misalnya dari modal yang dari berhutang itu kadang kita ada tantangan ada tekanan gitu. Buat harus balikin buru-buru gitu. Betul. Apalagi kalau misalkan berhutangnya lewat pinjol pinjol ya itu. Judo. Aduh, hati-hati ya ex-people. Jadi kalau misalkan kamu mau mulai usaha kamu ada modal berapa sesuai dengan modal yang kamu miliki. Jadi jangan nanti dia pinjam dulu pinjol gitu. Jangan sampai kayak gitu nanti kamu bakalan stres sendiri ya Pak ya. Iya. Dan ya tadi ya biasanya ketika kita punya produk
tadi yang menjadi hambatan juga adalah pemasaran. Ketika awal Bapak membangun Jabar Asko, gimana Bapak pemasarannya? Kalau dulu kita nitip-nitip dulu teh. Nitip ke warung, kadang-kadang kita nitip ke warung, terus nitip ke apotek juga. Apotek? Karena teman kan ada punya apotek. Yeah. Ya. Kan saya kadang-kadang suka orang yang nunggu resep atau nunggu dipanggil, kan kadang suka nggak kesalkan jalan-jalan. Kalau ngelihat bisa kita ada produk kita misalnya ditampil di lemari di rak, kan kadang penasaran kan, penasaran akhirnya beli gitu kan. Betul. Kayak gitu. Terus yang di warung juga kayak gitu juga kan. Ya mungkin kalau dari warung walaupun dari segi ini kan nasib bersaing dengan produk kopi yang lain yang eksis duluan kan teh. Ya, tapi ya kita coba aja dulu kan. Kita kan nggak tahu kalau mencoba teh. Iya. Nanti kalau misalnya ada tantangan baru kita evaluasi gitu. Betul. Tapi kan kita harus coba dulu biar kita nggak penasaran lah. Benar nggak gitu berhasil kita pasarin di sini. Kalau nggak berhasil apa antisipasi yang berikutnya kayak gitu. Iya, betul. Jadi memang dititipkan ya Pak ya dari satu warung ke warung yang lainnya. Dan Pak, biasanya kan kalau pengusaha itu yang harus kuat adalah mentalitasnya ya Pak ya. Ya menjualkan produknya, menawarkan produknya ke satu orang ke orang lain. Pasti juga ada masa-masa penolakan. Pernah Pak ditolak Pak produknya? Sering gitu. Apa yang biasanya kan mereka itu kadang-kadang yang kalau kopi murni itu kadang-kadang fanatik teh. Contoh kalau yang udah konsumsi kopi yang di daerah Bancai, tahu teh ya? Yang daerah Bancai yang kopi itulah gitu ya. Itu kita tawarin kopi kita itu walaupun sama-sama kopi murni, kita itu lebih 100% gitu istilahnya. Mereka gak bisa kan, gak masuk katanya kopinya. Nah gitu juga. Makanya kita kan sekarang kita pasarin yang pemula, kopi pemula teh. Kopi pemula yang kadang-kadang anak-anak muda yang istilahnya baru kenal kopi murni. Kopi murni yang 100% ya kita tawarin. Ya, itu kan kita istilahnya buka pasar baru teh. Jangan sampai kita cuma mentok di harus kopi murni gitu, penikmat kopi murni. Karena dulu gitu juga teh, waktu awal kita juga gitu kan. Kita fanatik, kita harus pasarin ke konsumen yang fanatik kopi murni gitu kan. Ternyata kan kalau fanatik kopi murni pertama pasarnya terbatas kan. Kan betul. Berarti kan mereka cuman itu aja gitu kan. Makanya sekarang kita ya udahlah, kita buka lebih lebar lagi yang kita yang benar-benar dia penikmat kopi tapi yang baru gitu, baru tahu gitu. Oh, ini ada kopi murni nih. Ternyata selain kopi industri ada juga kopi murni nih. Karena kan yang sekarang juga anak muda baru ngeh gitu kan. Ada kopi murni ini. Nah, kita ya pelan-pelan juga kita tawarin ke istilahnya ke Gen Z sekarang, ke Gen milenial itu. Berarti penolakan itu jangan sampai buat kamu baperan ya para pengusaha, apalagi kalau kamu mau mulai usaha. Tapi tadi ya Pak harus terus berinovasi. Oke, kalau misalkan saya ditolak sama pecinta kopi murni, berarti target pasarnya, target marketnya diperluas lagi ya Pak ya. Diperluas lagi, ya. Oke, menarik. Dan pastinya Exipol juga udah penasaran Pak, produknya tuh ada apa aja dan apa yang membedakan kopi Jabar Asko dengan kopi-kopi yang lain? Kita akan bahas Pak, tapi di segmen selanjutnya. So stay tune terus di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. Masih di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi, masih bareng Indah ditemani oleh Pak Oman dari Jabar Asko Kopi. Kita masih ngobrolin tentang produk dari Jabar Asko. Tadi di segmen ke-1, ke-2 kita udah ngobrol tentang latar belakangnya, tentang hambatan dan tantangannya. Sekarang kita akan coba cari tahu produknya apa. Tapi sebelum cari tahu produknya, kita coba tanya, Pak, apa yang membedakan kopi dari Jabar Asko ini dengan kopi-kopi yang lain, Pak? Kalau sekarang kita fokus di dua ini teh ya, yang di minuman kopi sama di yang saset. Jadi kan kalau sekarang yang kopi murni itu kadang-kadang
kebanyakan di standing pot teh. Betul. Standing pot itu dulu itu kita pernah juga standing pot teh. Walaupun sekarang juga kita kalau berdasarkan pesanan aja kita pakai standing pot. Cuman berarti kan yang penikmat kopi murni tapi yang pengen praktis itu kan masih sedikit yang terlayani gitu. Makanya kita sekarang fokus ke yang kopi saset nih teh. Kopi saset biar yang pengen kepraktisan ya kita bisa layani gitu teh. Kan kalau pakai kopi standing pot karena kan ribet kan teh. Betul. Dengan gede gitu kan ininya. Kita bawa kemana-mana susah. Tapi kalau yang saset kan misalnya kita mau kopi dimanapun kita bisa tinggal asal ada air panas aja terus tinggal masukin ke gelas gitu. Terus yang kalau yang ini yang minuman kopi kita emang pakai yang ini pakai benar-benar kopi ini nih kopi murni teh. Kopi murni kita pakai arabica teh. Arabica ya pakai 2 shot, ini pakai 2 shot. Jadi kita nggak pakai yang istilahnya Quaker namanya Quaker itu namanya. Jadi yang nggak kepake gitu teh. Iya. Biasanya kan kita biasa di kopi, dari kopi itu kita sortir kan teh. Yang terbaik itu diambil. Nah itu yang bukan yang nggak kepilih itu namanya Quaker gitu. Kadang-kadang ada juga yang pakai yang Quaker kan. Nah itu ya istilahnya kasihin juga ke konsumen kan kalau pakai yang Quaker. Jadi kita pakai yang benar-benar kopi murni teh yang benar-benar dari biji kopi yang terbaik. Oke, berarti yang membedakan pakai kopi murni apa ya? Kopi murni, biji kopi terbaik, dipilihin yang terbaik. Yang tadi Quaker itu nggak digunakan. Dan aku juga baru tahu Exipel ternyata kopi murni kan biasanya emang poch ya Pak ya. Sebagai orang-orang yang pemula atau penikmat kopi pemula pasti kayak bingung ini takarannya sakumaha gitu kan. Nah kalau sekarang ada inovasi baru saset ya Pak ya. Iya saset. Berarti ini tinggal diseduh aja satu saset ini untuk satu cangkir. Oke Pak, tadi kan yang membedakan. Boleh di spill sekarang produknya tuh ada apa aja selain yang saset? Kan ini ada kopi susu gula aren, apakah memang ada variannya atau gimana tuh Pak? Kalau yang kita itu sebenarnya ada beberapa teh ya. Kalau yang standing pot kita juga ada juga tapi berdasarkan pesanan. Standing pot, terus yang kaleng. Kaleng juga ada kita yang kaleng. Yang kaleng terus yang minuman yang saset ini. Terus minuman yang es kopi susu. Nah, ke depan kita mau eksperimen juga teh yang minuman kopi ini pakai yang pakai madu, nanti kita coba eksperimen juga. Ya, mudah-mudahan ya bisa diterima sama pasar gitu teh kalau yang ini. Masa simpannya berarti berapa lama Pak? Kalau yang kopi bubuk itu sampai setahun teh. Setahun? Ya, kita kan udah pernah melakukan uji mutu teh. Nah, uji mutu dari kita dapat fasilitasi dari Disdagin Kota Bandung. Itu kita dapat fasilitasi tentang uji mutu. Jadi kita tahu kandungan dari kopinya itu apa aja, terus masa simpannya berapa lama itu kita tahu. Ini yang kopi bubuk itu sampai 367 hari. Satu tahunan lebih, ya. Kalau yang minum kopi susu ini kalau di udara terbuka gini paling 2 hari juga udah ini teh harus cepat-cepat dikonsumsi. Kecuali kalau disimpan di kulkas ya di freezer itu bisa sampai 3-5 hari lah bisa kalau yang minuman es kopi susu ini. Karena kan kalau es kopi susu itu tantangannya di susunya teh. Iya betul. Nah, cepat basi kan kalau susu. Kalau kopinya sendiri sih mereka sampai setahun juga kuat kalau kopinya. Itu yang kendalanya di susunya. Oke, berarti 2-3 hari kalau di suhu ruangan, tapi kalau masukin ke freezer bisa sampai 5 hari juga 5 bisa. Hari juga bisa. Nah, ini udah kemana aja Pak Jabar Raska Kopi ini? Kalau sementara masih Jawa Barat teh. Kita belum ke luar Jawa Barat ya. Jawa Barat dulu, Bandung Raya lah kita. Banyak Bandung Raya itu Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung sama KBB kita pasarnya gitu. Dan pastinya kalau kita punya produk kan pasti ada konsumen yang selalu buat senang kita sebagai owner ataupun pengusaha produk itu adalah testimoninya. Ada gak Pak testimoni yang gak bisa Bapak lupain dan buat jadi lebih semangat untuk ini
melanjutkan produk Jabarasko ini? Kalau yang biasanya yang banyak kan di ini teh yang minuman es kopi susu biasanya. Yeah. Ya katanya enak nih katanya. Sama dengan di kafe katanya. Yeah. Ya kita kan emang ngambil yang terbaik gitu kan, kita yang minimal sama lah kita yang walaupun kita jual itu lebih rendah dibanding kafe teh. Kalau kafe kan bisa 30, 25, 30.000 satu ini. Ini saya jual 18.000. Oh, yang botol ini ya? Yang 2 botol. Oh, kalau yang saset Pak? Kalau yang saset ini yang 15.000. 15.000 5 ya? Karena kita kan pakainya kopi murni teh. Iya, iya. Kan kalau kadang-kadang kan konsumen yang nggak tahu itu kan bandingin sama kopi yang di luaran kan. Iya, betul. Ini harganya 1.500 atau 2.000 katanya. Ya, kopinya kopi aja dulu kan. Kopinya 100% enggak? Saya nanya gitu kan. Yeah. Kalau kopinya 100% ya gak akan mungkin, mereka juga gak akan berani ngasih harga segitu kan. Iya. Kita kan ngasih harga 15.000 5 pieces itu kan kita pakai kopinya kopi murni. Betul. Walaupun yang ini kita pakai campuran gula. Pakai gula pasir. Karena kan ada yang istilahnya belum terbiasa dengan kopi murni tanpa gula. Iya. Tapi ada variannya gak Pak yang? Ada, kita pakai ada yang pakai tanpa gula juga. Ada yang pakai gula gitu. Itu berdasarkan pesanan konsumen aja gitu. Oke, berarti kalau sekarang bisa pesan di mana aja Pak? Kalau sekarang masuk ke Instagram aja teh, nanti di Instagram nanti ada link tree-nya gitu ya, masuk ke WhatsApp grup, ke WhatsApp-nya atau ke marketplace kita ada gitu. Oke, berarti di marketplace sudah ada. Instagramnya boleh di-spin lagi Pak? Di @jabarasko_coffee. Jabarasko_coffee. Tapi kalau offline berarti untuk saat ini masih belum ada ya Pak ya? Offline belum ada teh. Berarti kalau misalkan mau pesannya mau yang saset atau mau pouch atau yang tadi no sugar, itu boleh banget langsung ke Instagramnya ya Pak ya? Iya teh, betul. Dan Pak, kalau misalkan ngobrolin tentang produk UMKM kan pasti punya harapan ke depannya. Jabarasko ke depannya ada apa aja Pak harapannya? Kalau ke depannya kita rencana mau bikin ini juga teh, kita ada tempat juga di daerah Bojong Soang, terusan Buah Batu. Itu ya kita kerjasama juga dengan teman milik tempat teh. Kita mau bikin ya bukan kafe, kedai gitu teh. Jadi kedai dengan menu kopi tubruk dengan bermacam cemilan gitu teh. Ada yang misalnya ada ketan gitu kan, ketan goreng kayak gitu, nanti kita ada di sana. Terus yang satu lagi kan ada 2 tempat nih teh, walaupun berdekatan ada 2 tempat, kita mau produksi yang offline-nya teh di sana teh. Mudah-mudahan kalau jadi gitu teh, mudah-mudahan ya, mohon doanya juga. Amin. Jadi kita ada offline-nya juga, nanti kan yang mau berkunjung, mau beli langsung atau mau tahu prosesnya bisa langsung ke sana gitu. Oke, Pak, ini kalau yang saset ini ada variannya atau murni aja? Kayak variannya kan kalau ini ada kopi aren gula aren, iya. Kalau yang ini ada variannya juga atau kopi murni aja? Kalau sementara kita pakai yang ini dulu teh, kopi plus gula pasir. Kalau misalnya, karena kemarin dulu kita juga pernah bikin juga teh yang tanpa gula. Tapi itu mah berdasarkan pesanan aja, karena ternyata kan kalau yang tanpa gula dengan saset itu belum terlalu banyak teh yang pesannya. Jadi kita kan sekarang ya kita lihat konsumen Indonesia itu masih yang kopi pakai gula teh. Betul. Jadi kita nggak fanatik dulu lah teh. Karena ada kalau yang pengusaha kopi yang fanatik kan nggak boleh katanya kok kopi pakai gula gitu kan. Iya. Masa kopi hitam pakai gula kan? Kita kan pengen ngerangkul semua teh. Betul. Jadi kan yang istilahnya yang baru tahu kopi murni, yang masih belum kuat tanpa gula, ya kita sediakan yang pakai gula gitu teh. Oke, minimal order ada gak Pak? Misalnya ini minimal order kalau mau pesan harus 2, 3 atau gak ada tuh? Sebenarnya kalau minimal order gak ada, cuman kan kalau pesanan dikit kan
mahal di ongkir kan, sayang betul, katanya. betul. Jadi mendingan langsung aja gitu, misalnya pesan 10 gitu kan, jadi ke 10 kita bisa free ongkir gitu dengan dengan radius tertentu gitu teh. Misalnya radius 1 kilometer kita antar gratis tanpa ongkir gitu, bisa aja gitu teh. Kalau di online gitu ini gak Pak, bukanya setiap hari kah atau gimana Pak? Kalau online kita buka Senin sampai Sabtu teh. Sampai Sabtu dari jam 9 sampai jam 5. Oke, jadi di marketplace Exipel kalau pengen nyobain deh produk dari Jabarasko, boleh langsung ke Instagram ya Pak ya. Di Instagramnya di Jabarasko_coffee. Jadi sana ada marketplace-nya, ada nomor WhatsApp juga. Jadi nanti boleh pesan di hari Senin sampai Sabtu ya Pak. Itu kalau misalkan pesan di hari itu, apakah diproses juga hari itu atau gimana Pak? Kalau yang daerah Bandung kita bisa langsung kirim teh. Jadi kalau di luar mungkin ada waktu pengiriman kan. Kalau yang di daerah Bandung kita langsung kirim berdasarkan radiusnya juga kan teh. Kalau misalnya radiusnya di luar 1 kilometer ya berarti kena ongkir nanti kan. Kalau 1 kilometer dengan pesanan misalnya 10 kita free ongkir teh. Kalau di radius 1 kilometer dari kalau saya kan di Pajajaran teh. Dari Pajajaran 1 kilometer radius 1 kilometer kita free ongkir dengan minimal 10 pesanan. 10 pesanan. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan masih daerah Bandung, Pasteur ini mah sehari juga bisa ya Pak ya. Tapi kalau misalkan di luar Bandung harus ada waktu juga ya Pak ya. Karena kita kan harus bekerjasama dengan ini kan ekspedisi kan teh. Betul. Ekspedisi kan berdasarkan tergantung ekspedisi juga ada yang cepat ada yang lambat kan. Nah itu kita gak bisa apa-apa kalau masalah ekspedisi kan. Kalau Bandung kan sini kita sendiri yang antar teh, jadi tahu kan kita bisa kira-kira nih kita paling 1 jam nyampe nih. Atau kalau yang masih 1 kilometer paling juga 20 menit atau 15 menit kita bisa kirim gitu teh. Iya, jadi buat kamu cocok banget ya pecinta kopi atau pemula nih. Aduh aku pengen nyobain kopi murni, boleh langsung aja ke Jabarasko Kopi karena ini 100% murni ya Pak ya. Ada pilihan juga kalau kamu aku pengen yang no sugar ada juga. Ada yang bentuknya sasetan, pengen buat stok ada juga. Range harganya tadi 15.000 ya Pak ya. Untuk yang saset isi 5 ini masih worth it banget Exipel, dan juga untuk yang botol itu 18.000. Ya 18.000. Jadi Exipel, penasaran nih aku, boleh langsung aja kunjungi Instagramnya @jabarasko_coffee. Pak, kalau ngobrol sih pengennya lama ya Pak ya. Tapi karena keterbatasan waktu, terakhir deh dari Bapak, silahkan ajakan untuk para pendengar kita, untuk para penonton yang ada di YouTube juga, untuk mencoba produk Jabarasko dan order produk Jabarasko Pak. Silakan. Ya buat pendengar eksternal dan masyarakat khususnya Kota Bandung, kalau pengen istilahnya pengen icipi lah gitu atau pengen nyoba, pesan kita ada es kopi susu ini teh sama yang sasetnya itu bisa pesan di tadi kata teteh Jabarasko_coffee teh. Ya itu jadi bisa temen ini kamu ya, apalagi anak-anak Gen Z, anak-anak mahasiswa tuh biasanya butuh kopi buat bergadang. Itu cocok banget buat kamu, apalagi para pecinta kopi, cocok buat nyobain kopi murninya dari Jabarasko, karena Jabarasko ini bukan hanya usaha UMKM tapi juga membantu para petani kopi ya Pak ya, yang ada di Palasari. Kalau sekarang kita banyak kan di Palasari teh, walaupun tidak menutup kemungkinan karena juga ada yang nawarin juga teh yang dari misalnya dari gunung-gunung lain teh gitu kan. Kadang kita sering ketemu teh, baik ketemu di pelatihan atau misalnya jadi pertemuan antara pengusaha kopi, kita sering ketemu, sering ngobrol. Kadang yang ada juga petani kopi yang ikut teh, itu nawarin juga gitu kan. Ya udah kata saya kita coba dulu gitu. Kualitasnya kalau kita kan kalau kualitas baik ya dengan harga yang bersaing ya kita juga ya pastilah kita nerima juga gitu teh. Iya gitu ya, jadi bisa saling membantu satu dengan yang lainnya para petani, dan kualitas diutamakan. Jadi pastinya kalau kamu nyobain produk dari Jabarasko Kopi, kualitasnya sudah diusahakan berkualitas ya Pak ya, berkualitas. Ya, harus karena
balik lagi kita konsumen kan pasti yang pengen yang terbaik kan Teh. Betul. Ini yang terpenting, memberikan sesuatu yang terbaik untuk para konsumen. Dan jangan lupa order Jabarasco Coffee. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama Teh Sudah Ina. mampir, semoga semakin sukses, Amin. semakin jaya. Tadi impiannya dibuka kedai kopi ya Pak di Iya. Bojong Soang. Bojong Soang. Ya, semoga segera terrealisasi. Nanti kalau ada open launching kita datang ke sana lah ya. Nah, insya Allah nanti kita terima dengan tangan terbuka Teteh. Terima Dan kasih. Siap. Terima kasih Pak sekali lagi, sehat Sama-sama, terus. Teh. Dan terima kasih juga Ex-People sudah mendengarkan perbincangan kami dari awal sampai akhir. Buat kamu yang merasa, wah ini insightful banget nih, ini temanku yang penyuka kopi wajib banget nyobain kopi dari Jabarasco, kamu juga boleh ya share video ini seluas-luasnya ke teman dekat kamu, ke orang-orang pecinta kopi. Dan jangan lupa juga kamu subscribe ya channel YouTube ini, channel YouTube X Channel 909 FM. Dan kita akan ketemu lagi dalam program kesayangan kita, program Melek Cuan di episode berikutnya. Dadah.